Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi sebelum kami membahas mengenai rencana pelaksanaan layanan yang telah kelompok kami buat, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Wanda Septiani dengan NIM 051, Indah Dwi dengan NIM 060, Ainun Naim dengan NIM 089, Lailatul Sajidah 095, Novi Haryanti dengan NIM 147 dan juga Intan dengan NIM 075. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai rencana pelaksanaan layanan atau yang sering disebut dengan RPL, bidang bimbingan dan konseling pada siswa maupun siswi SMP Negeri 1 Salatiga semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan layanan atau RPL, jadi yang pertama adanya komponen layanan. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen layanan? Komponen layanan adalah layanan dasar sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli dengan melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang terstruktur, baik secara klasikal maupun kelompok yang dirancang secara sistematis. Untuk strategi layanan pada RPL ini kami menggunakan layanan bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan ini diberikan kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam suatu satuan kegiatan pengajaran. Bidang bimbingannya adalah akademik, dan juga fungsi bimbingan dari RPL yang telah kami buat atau kami rancang ini adalah sebagai pemahaman belajar secara efektif dan juga efisien dengan cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal, baik dari segi metode, penggunaan tempat ataupun waktunya, dan juga sebuah belajar yang efisien itu adalah bagaimana kita bisa belajar dengan minimal usaha tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk sasarannya sendiri kami menggunakan siswa maupun siswi kelas 9 yang ada pada SMP Negeri 1 Salatiga. Capaian yang perlu dicapai yaitu untuk menghindari dan mencegah agar tidak salah paham dalam menafsirkan dan mengembangkan cara belajar efektif dan efisien. Cara belajar efektif dan efisien dengan cara pengembangannya yaitu 1. Tetapkan tujuan. Kedua yaitu dengan adanya aturan jadwal belajar. Yang ketiga yaitu adanya buat suasana belajar yang nyaman. Yang keempat, membuat ringkasan. Yang kelima yaitu buat ankroni yang mudah diingat. Yang keenam yaitu pahami buat menghafal. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Dan yang ke-8 yaitu pantang menyerah. Selanjutnya yaitu ada tujuan layanan. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian belajar. Yang dimaksud yaitu proses atau suatu upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman berbagai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu adalah peserta didik mampu memahami faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Contohnya yang mempengaruhi itu seperti faktor internal, minat, bakat, motivasi, dan cara belajar. Dan selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Dan selanjutnya yaitu ada peserta didik mampu memahami, menerapkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang saya sudah jelaskan seperti tadi yaitu tetapkan tujuan dalam belajarnya, atur jadwal belajar, dan buat suasana belajar yang nyaman, membuat ringkasan,
membuat akronim yang mudah diingat, pahami bukan menghafal, jangan malu bertanya, dan pantang menyerah. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Kemudian media yang digunakan dalam RPL ini adalah PowerPoint dan video materi edukasi cara belajar efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya itu ada mode. Mode di sini menggunakan luring. Luring adalah sama dengan metode belajar yang dilakukan langsung di sekolah atau biasa dinamakan dengan pembelajaran tatap muka. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik dan alat. Teknik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diskusi dan eksperimen. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibatkan. Terjadi tukar-menukar pengalaman, informasi, menyelesaikan masalah, dapat juga terjadi semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Teknik eksperimen. Teknik eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh seorang guru. Alat-alat di sini terdiri dari LCD, laptop, speaker. Lalu di sini ada kegiatan pembukaan. Yang pertama, mengucapkan salam dan berdoa. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik atau menanyakan kabar pelajaran sebelumnya atau ice breaking. Yang ketiga, menanyakan kesiapan kepada peserta didik. Kemudian ada inti. Yang pertama, guru BK menanyakan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang kedua, peserta didik mengamati slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang ketiga, mengulas tanggapan siswa tentang materi yang sudah ditayangkan. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang manfaat dari mengembangkan belajar efektif dan efisien yang memiliki oleh siswa. Yang kelima, siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan atau merespon materi yang telah dijelaskan. Yang keenam, guru BK membagi kelas menjadi 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Yang ketujuh, guru BK memberi tugas kepada masing-masing kelompok. Yang kedelapan, peserta didik mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang ke-9, setiap kelompok mepresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya bergantian sampai selesai. Yang ke-10, guru BK mengajak tukar pendapat dan tanya jawab. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penutup, yang mana dalam penutup ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan terkait dengan materi layanan. Yang kedua, yaitu guru BK mengajak peserta didik untuk agar dapat menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang. Dan yang terakhir nomor 4, yaitu guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan bersalaman. Baik, yang selanjutnya saya di sini akan menyampaikan tentang evaluasi dan bagaimana tindak lanjutnya dalam rencana pelaksanaan layanan ini atau RPL. Evaluasi yang pertama yaitu sebagai seorang pendidik atau guru BK itu bisa menanyakan apakah siswa dapat merasakan suasana dalam pembelajaran yang menyenangkan atau kurang menyenangkan. Yang kedua, yaitu guru BK menanyakan apakah materi yang disampaikan itu mudah dipahami. Jadi, jika adanya evaluasi ini akan membuat siswanya itu bisa menjelaskan bagaimana apakah materi yang disampaikan oleh gurunya itu mudah dipahami atau
pertemuan pada saat jam pembelajaran itu menyenangkan. Jadi adanya evaluasi ini dapat membuat siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran tersebut itu sesuai yang diharapkan oleh siswa. Untuk selanjutnya yaitu tindak lanjut atau di akhir proses pembelajaran, siswa nanti diminta untuk merefleksikan apa yang mereka peroleh dengan pola BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, di sini kita juga menampilkan mind mapping RPL yang telah kami buat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Rencana pelaksanaan layanan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.